Hai teman-teman, balik lagi ke YouTube channel aku, Irianti Anggraini Puspa Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu, dilancarkan segala urusan, murah rezeki, dan diberikan kesehatan di tengah pandemi ini. Hari ini aku mau buat konten YouTube sharing-sharing aja sih ya. Udah lama juga aku nggak buat video, udah ada 2 bulanan kalau nggak salah, entah sebulan entah 2 bulan, aku lupa. Baiklah, langsung aja. Aku hari ini mau buat konten tentang pertanyaan teman-teman di DM. Banyak tuh, aku baru tadi malam baru ngebaca, teman-teman ada yang nanya gitu kan, ada yang bilang aku sombong, ada yang bilang ini nggak ngebalas DM. Perlu teman-teman ketahui, memang sih followers aku nggak banyak, cuma 370 kalau nggak salah ya. Jadi nggak apa-apa sih ya, tapi ada beberapa pertanyaan sekitar 150-an kalau nggak salah, sekitar 50 DM yang udah aku baca tadi malam. Aku angsur-angsur dan teman-teman itu pada nanyain ke aku. Oke, aku jawab sekarang ya. Baik ya teman-teman, hari ini aku mau ngejawab pertanyaan dari teman-teman. Nih, aku udah pegang HP yang satunya HP mama aku. Aku mau jawab dan aku buka IG dari sini. Pertanyaan pertama, Kak, fallback dong. Boleh. Itu aja, kalau nggak kebalas di DM, komen di bawah. Nanti komen di bawah, insya Allah kalau sempat, kalau aku ingat, insya Allah aku fallback. Tenang, aku nggak sombong. Yang kedua, Kak, udah nikah? Kalau ditanya udah nikah, jawabannya belum. Aku maaf ya, aku jawabnya simpel-simpel aja karena ya apa yang kalian tanya itu yang aku jawab, oke? Pertanyaan ketiga, Kak, gimana sih awal proses kakak pakai cadar? Awal proses aku pakai cadar udah aku jelasin di video-video sebelumnya, dan kalian boleh tonton videonya, di like, komen, dan subscribe, serta bisa kalian itu share ke teman-teman kalian. Semoga menjadi motivasi buat kita semua juga. Kakak kuliah, kerja, atau masih SMA? Aku alhamdulillah kuliah. Aku kuliah di Universitas Sancang Kuning. Udah semester 5, alhamdulillah. Doain semoga dipermudah dan bisa lulus tepat waktu, dan dipermudah dalam segala-galanya. Mohon doanya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, kakak udah punya calon belum? Kakak udah punya calon belum? Oke, aku jawab, aku udah punya calon. Tapi itu apa namanya? Aku udah punya calon, tapi masih dirahasiakan Allah gitu. Kalau ditanya udah punya calon atau belum, jawaban aku udah gitu, karena setiap manusia itu sudah punya porsinya masing-masing, sudah ditetapkan Allah masing-masing dari jodoh, maut, dan rezeki itu udah Allah tuliskan gitu. Jadi kalau ditanya udah punya calon atau belum, semua manusia udah punya calon, cuman aja mungkin kita belum dijemput atau belum dikasih, atau masih dirahasiakan Allah. Allah mau melihat seberapa berjuangnya kita mendapatkan cintanya Allah. Lanjut ya. Kakak berapa bersaudara? Aku 2 bersaudara, itu belum termasuk aku ya. 2 bersaudara, aku anak kedua. Di atas aku ada kakak, di bawah aku ada adik.
2 bersaudara. Tapi kalau tanpa aku jadi 3 gitu. Kalau ditanya saudaranya, aku berdua. Saudaranya berdua. Tapi kalau ditambah aku jadi 3 gitu. Jadi aku anak kedua gitu. Yang pertama udah kerja dan udah nikah. Yang terakhir itu masih SMK kelas 2. Dan aku kuliah semester 5. Mohon doanya selalu. Selanjutnya, Kak ribet nggak makan dalam keadaan pakai cadar, dan itu di tempat umum. Kalau ditanya ribet atau enggaknya, sebenarnya kalau dibilang naluri seorang manusia lah gitu kan, ribet gitu. Tapi gimana ya, kita kan mencari pahalanya. Walaupun aku ngambil ini adalah sunnah, mengambil pahalanya, mengambil ridhonya gitu. Jadi kalau dibilang ribet, pasti semua perempuan muslimah, jangankan pakai cadar, pakai kerudung aja kan panas, ribet gitu kan. Tapi gimana, itu kan proses kita, caranya kita supaya gimana sih caranya supaya kita dapat pahala. Pahala itu kan tidak mudah ya didapatkan, ya harus berusaha dulu. Perempuan berpanas-panasan ada pahala sendiri, berpanas-panasan dalam kerudung misalnya gitu kan, ada pahala sendiri. Pakai cadar ribet ini ada pahalanya sendiri. Jadi kalau itu tergantung kita sendiri teman-teman. Kalau kita menganggapnya susah, pokoknya pasti susah. Tapi kalau kita menganggapnya, kalau ditanya susah nggak, kalau kita menggampangkan, itu pasti gampang gitu teman-teman, nggak susah. Kalau kita udah terbiasa, insya Allah nggak ribet gitu. Makanya kalau aku pribadi, kalau makan, ngambil posisi di mana tempat yang sepi. Misalnya sebelah kanan yang sepi, aku ambil sebelah kanan, posisi sebelah kanan. Kalau misalnya sebelah kiri yang sepi, aku ambil posisi sebelah kiri gitu. Nah, tergantung kita sendiri teman-teman. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Kak, apa sih motivasi kakak dalam menghafal Al-Quran? Boleh sharing Kak, apa motivasinya dan apa saran kakak supaya muslimah banyak yang menghafal Al-Quran? Jujur, aku bukan seorang hafizah yang hafal 30 juz. Masih dibilang, kalau diibaratkan sesuatu itu masih secuil kalau diibaratkan tuh ya, upil pun itu masih besar kan. Nah, lebih kecil mungkin aku ya dalam menghafal Al-Quran. Tapi teman-teman, kenapa sih ya aku menghafal Al-Quran? Karena kan sudah ada Allah berjanji gitu kan. Allah nanti di padang mahsyar nanti semuanya itu berlari sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Setahuku seperti itu ya. Kalau misalnya salah, mohon dikoreksi karena kita sama-sama masih belajar. Semuanya itu berlari menyelamatkan diri. Ayah lari dari anaknya, ibu lari dari anaknya, saudara-saudara lari dari saudara-saudaranya. Nah, teman-teman, hanya ada satu yang akan mencari orang tuanya. Siapa itu? Para penghafal Al-Quran. Para penghafal Al-Quran itu lari mencari orang tuanya dan memakaikan perisai mahkota yang sinarnya itu lebih sama dengan sinar matahari yang menyinari gitu, bersinar gitu, memakaikan baju. Nah, aku pengen gitu. Aku belum bisa misalnya bahagiain orang tua aku, tapi aku pengen aku tuh bisa bahagiain di akhirat nanti dengan cara aku menghafal Al-Quran, teman-teman, kayak gitu. Nah, walaupun aku setidaknya masih banyak kekurangan, masih banyak masih banyak kekurangan dalam menghafal Al-Quran, tapi ya proses teman-teman. Sesuatu itu tidak boleh dipaksa gitu. Semampu kita, sikit lama-lama menjadi bukit. Pokoknya motivasi untuk para muslimah. Memang aku juga kadang ada titik di mana aku tuh kayak bukan itu ya, jarang murojaah gitu. Ada titik di mana aku rajin murojaah gitu. Nah, ketika kita malas murojaah,
bayangkan kalau ini pahala untuk orang tua aku loh gitu, pahala untuk aku nanti bekal di akhirat nanti. Kita harus semangat gitu. Nah, pikirkan orang tua kita, belum bisa membahagiakan orang tua di dunia, harus bisa membahagiakan yang di akhirat, karena tempat sekekal-kekalnya itu adalah di akhirat nanti gitu. Percuma kita banyak materi, banyak uang, tapi kita tidak bisa membahagiakan orang tua dan sekitarnya dan membawa ke surga, itu percuma aja teman-teman gitu. Jadi ya biarlah kita miskin materi, asal jangan miskin di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Doakan teman-teman, semoga aku dipermudah dalam menghafal Al-Quran, dan semoga kita semua menjadi hafizah yang Allah ridhoi. Lanjut. Kak, kenapa sih kakak kenapa sih kakak jarang upload video? Oke, namanya gak aku sebut ya teman-teman. Dari tadi namanya gak aku sebut, tapi cuman beberapa yang aku bacain, oke? Kenapa aku tuh jarang upload video? Aku tuh orangnya mudian teman-teman. Ada titik dimana aku tuh tiba-tiba ngerasa malas untuk aktif, malas gitu buat upload video, terus malas, terus sedih. Bukan artinya punya gangguan jiwa ya teman-teman. Seharusnya mudian itu yang aku searching di Google. Kemudian itu dimana seseorang itu nggak seharusnya memikirkan apa yang tidak dia pikirkan, tapi difikirkannya gitu. Contoh kayak aku sebenarnya harus memikirkan ini, tapi entah ngapa aku pikirkan itu gitu. Jadi aku tuh kemudian gitu orangnya tuh. Kadang aku ketawa senang gitu. Kadang aku kayak pengen marah, tapi aku nggak tahu apa yang mau aku marahin tuh gitu. Itu namanya kemudian teman-teman. Nah teman-teman jangan kayak gitu ya, nggak bagus. Makanya aku tuh harus mengumpulkan mood dulu untuk bikin video supaya nanti videonya itu bagus gitu teman-teman. Walaupun masih belajar juga ya, dan aku pun nge-vlog kayak ini pakai HP, maklum subscriber baru sedikit. Jangan lupa teman-teman bantu aku subscribe, bantu channel ini berkembang menjadi channel yang wow gitu, dan membumikan hal-hal yang baik. Aku tidak bilang kalau konten-konten orang itu gak baik, tapi teman-teman pasti bisa memilah dan memilih mana yang bagus dan mana yang buruk. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak ulang tahunnya tanggal berapa dan bulan berapa? Aku ulang tahunnya tanggal 1 September. Tanggal 1 September teman-teman. Masih 2 bulanan lagi. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Kak, gimana sih kak cara menanggapin orang yang bilang kalau kita nih pecicilan tapi berjilbab dan percuma gitu, lebih bagus dilepas jilbabnya dan lebih baik menghijabkan hati dulu. Mohon kak dijawab, terima kasih. Itu mungkin gak asing lagi lah ya di telinga kita. Contoh kayak gini lah ya, misalnya aku nih orang yang ngejahatin teman gitu kan. Percuma aja berjilbab, toh itunya akhlaknya belum baik, hatinya masih kotor, pecicilan. Teman-teman percayalah, aku nih orang yang juga kayak gitu teman-teman, pecicilan. Dan banyak, kalau aku udah deket sama orang, aku banyak ngomong gitu teman-teman gitu. Mungkin orang bosen ya berteman sama aku karena aku udah cerewet orangnya. Tapi perhatikanlah ya teman-teman, di dalam Al-Quran Allah memerintahkan wanita yang sudah balik wajib menutup aurat menggunakan khimar dan jilbab. Perlu teman-teman ketahui, jilbab itu adalah gamis yang kita pakai. Sebenarnya nama gamis itu bukan gamis, tapi itu namanya jilbab. Dan ini kerudung ini itu namanya kerudung atau khimar. Dan celana gamis yang biasa kita pakai untuk dalaman gamis itu namanya minah. Nah, perlu teman-teman ketahui, dalam Al-Quran Allah memerintahkan wanita yang sudah balik, bukan wanita yang sudah bagus akhlaknya atau hatinya gitu. Tolonglah teman-teman tetap
Teman-teman nggak tahu ya gimana rasanya, gimana gimana susahnya ya menyelaraskan semuanya gitu. eh Gimana ya, aku, aku nih jujur masih bercicilan juga teman-teman, sembari memperbaiki proses, semua kan butuh proses juga gitu. Maaf ya teman-teman kalau gambarnya ada agak goyang, agak gimana gimana, karena ya memang aku baru juga teman-teman gitu, baru buat YouTube dan subscriber belum banyak gitu kan, masih belajar lah, sharing-sharing aja kita gitu. Dan tolonglah semangatin teman-teman kita yang sedang hijrah, proses hijrah. Jangan dilontarkan kata-kata yang tidak seharusnya, yang enggak seharusnya kita omongin gimana sih gitu. Coba semuanya itu dilarikan ke kita, pasti rasanya sakit gitu kan. Nah, apalagi kadang ada orang yang tersinggung. Coba deh teman-teman lebih menghargai lagi. Kita sama-sama menghargai. Aku nggak pernah menyalahkan, wah dia nggak berjilbab dia berdosa, dia masuk neraka. Aku nggak pernah ya teman-teman. Kita semua sama manusia penuh dosa gitu. Semua penuh dosa, tapi ya sama-sama sih saling menghargai aja gitu. Jangan kita sibuk membela diri kita bahwa hijab hati dulu gitu. Nggak ada yang namanya hijab hati, nggak ada yang namanya hijab hati. Hati itu dibuka, dilapangkan supaya bisa menerima hidayah, dan aurat itu ditutup, bukan aurat dibuka, hati ditutup. Gimana kita mau mendapatkan hidayah gitu teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengerti ya, yang di luar sana yang suka ngebully. Semoga mengerti ini tentang syariat, bukan tentang apa-apa. Kita saling menghargai aja. Terima kasih. Oke, selanjutnya, assalamualaikum kak. Boleh follow back nggak? Boleh, silahkan tulis di kolom komentar. Gimana sih kak cara meyakinkan orang tua kita mau bercadar gitu? Cara meyakinkan orang tua ya tunjukkan bahwa cadar itu tidak akan menghalangi aktivitas kita. Dan ini kan cadar sunnah nih kan. Omongan orang tua itu wajib. Ya kita laksanakan omongan orang tua dulu gitu. Sembari kita memberikan pengertian, bukan nasihat ya. Orang tua itu nggak boleh dinasehatin, karena mereka itu orang tua gitu. Kita memberikan pengertian bahwa ini loh cadar gitu. Bertahap, aku juga gitu dulu. Kalau mama aku pribadi bukan ngelarang, tapi lebih ke udah nikah aja nanti pakai cadarnya. Tapi seiring berjalannya waktu, aku berusaha untuk pakai masker. Sebenarnya nutup muka itu bukan cuman di pakai cadar aja teman-teman. Pakai masker bisa juga gitu. Pakai masker juga bisa untuk belajar. Aku dulu belajar pakai cadar, pakai masker dulu, aku tutup. Nah, gimana ya? Sembari kita ngasih pengertian, dan alhamdulillah orang tua aku, mama aku sekarang udah semester 5 malah aku udah gimana ya? Mama aku tuh sekarang udah mengerti dan membolehkan aku untuk sekarang pakai cadar. Sebenarnya mama aku bukan ngelarang teman-teman, tapi tunggu pas nikah aja nanti gitu. Tapi alhamdulillah Allah menjawab doa-doa aku gitu. Sembari kita berdoa, dan itulah pokoknya memberikan pengertian kepada orang tua. Oke teman-teman. Hai kak. Hai. Berat kakak sekarang berapa? Mungkin ini pertanyaan penutup ya teman-teman. Ditanya berat ya. Kalau ditanya mau dijawab jujur atau bohong gitu kan, aku jawab jujur aja ya. Berat aku itu 7 sekarang, kalau nggak salah antara 73 atau 74. Aku udah nggak ada ngelihat timbangan lagi, karena aku sensitif kalau ngelihat timbangan teman-teman. Ceritanya gini teman-teman, dulu aku itu nggak terlalu gendut gitu, bisa dibilang biasa-biasa aja. Cuman waktu kelas 12, kelas 3 SMA, aku itu sakit kekurangan darah merah, dan
itu aku kurus, turun berat aku, turun berat aku, dan aku sakit dulu itu, masuk rumah sakit 10 hari. Udah dikasih obat penambah nafsu makan sama dokter, tapi nggak mempan, tetap aja turun. Setelah dicek ternyata aku tuh kekurangan darah merah. Hemoglobin aku itu yang perempuan seharusnya normalnya 12, kalau aku waktu itu 6, masuk rumah sakit 4 HB aku, dan itu kalau nggak segera ditanganin itu mungkin wassalam mungkin ya. Dan alhamdulillah aku berobat, masuk rumah sakit 10 hari, tambah darah 4 kantong, alhamdulillah dipermudah. Dan setelah itu, wow, amazing, aku makan terus teman-teman sampai sekarang jadi 7. Dulu aku sakit ya, 45-an berat aku, sekarang 73, sekitar 73 atau 74, luar biasa ya. Ini lagi proses penurunan lagi, jogging, olahraga gitu kan nggak bagus juga kalau gendut-gendut kali gitu kan, dan gamis pun pada nggak muat gitu. Dan kalau beli gamis pun nggak bisa sembarangan, harus XXL gitu, XXL gitu. Di channel aku aja dia aku bilangnya teman-teman gitu, jangan bully aku. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah nyempetin main-main ke channel aku. Oke teman-teman, maaf ya yang gak kebalas DM-nya. Mungkin cukup di sini video-video dari aku. Syukuran kasiron. Bantu channel aku di like, komen, dan subscribe. Kalau teman-teman ada cerita-cerita tentang penghijrahan teman-teman, boleh tulis di kolom komentar. Dan bantu channel ini menjadi channel yang bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Tunggu dulu, jangan lupa di komen, like, dan subscribe channel YouTube aku, Irianti Anggraini Pusparahayu, dan follow IG aku Irianti Anggraini _Pusparahayu. Kalau mau di follow back boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.